Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vio. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Kinsou no Vermel episode yang ke-9. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Kinsou no Vermel episode yang ke-9. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya semua murid yang sudah siap untuk memulai ujian praktek mereka. Parang yang ditugaskan sebagai pengawas di ujian ini, ia pun memanggil satu persatu peserta ujian untuk memulainya. Akan tetapi, dari sekian banyaknya peserta, belum ada satupun yang berhasil menyalurkan energi sihir mereka ke dalam api yang ada di dalam bola kristal tersebut. これ丸く注いでるのに。よし次。 Macam tak betul je budak ni. Sehingga hal itu membuat Parang pun sedikit kecewa pada para murid yang mengikuti ujian tahun ini. Tak lama kemudian Lilia pun dipanggil. Perlahan Lilia maju ke depan mendekati bola kristal itu. Sebelum memulainya, Lilia memanggil familiar untuk membantu dirinya. Kini Lilia pun sudah siap untuk memulai. Terlihat Lilia dengan tenang memfokuskan pandangannya ke dalam bola kristal yang ada di hadapannya. Dengan penuh konsentrasi dan kepercayaan diri yang tinggi, tak butuh waktu lama, Lilia pun berhasil menyalurkan energi sihirnya ke dalam bola kristal tersebut. Dan kini giliran Babang Alto pun tiba. Bersama Mbak Vermel, Babang Alto pun maju ke depan mendekat ke bola kristal itu. Salah satu murid akademi lain yang melihat Babang Alto membawa familiarnya maju ke depan, murid tersebut mengejeknya karena ia mengira Babang Alto maju bersama ibunya. おいおい、保護者同伴か？ Macam tak betul je budak ni. Dan bagusnya dari sikap Babang Alto ini, ia tidak peduli pada perkataan orang lain yang mengejeknya. Babang Alto yang telah berdiri di depan bola kristal tidak langsung memulai percobaan. Ia terlebih dahulu memeriksa kristal tersebut menggunakan sihirnya. Meskipun konstruksinya tampak sederhana, Alto menyadari bahwa bola kristal itu bukanlah benda biasa. Kristal tersebut berfungsi sebagai pemantul formula sihir, sehingga membutuhkan ketelitian tinggi dalam penggunaannya. Tujuan Alto adalah menemukan inti jalur sihir yang terhubung langsung dengan bola api di dalam kristal. Setelah berhasil menemukannya, ia mulai menyalurkan energi sihirnya secara perlahan. Seketika itu, Parang dan asistennya tampak terkejut ketika api di dalam bola kristal berubah warna menjadi perak, tanda adanya manipulasi sihir tingkat tinggi. Namun, Vermel menyadari bahwa Alto masih menahan kekuatannya. Ia pun memintanya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Di saat Babang Alto meningkatkan aliran sihirnya, Parang dan asistennya kembali tercengang. Mereka tak menyangka bahwa ada seorang murid akademi yang memiliki energi sihir sebesar itu. Karena sihir Babang Alto terlalu kuat, kristal tersebut pun tak mampu menahan energi sihir Babang Alto yang terlalu besar. Sehingga hal itu menyebabkan bola kristal itu pun hancur berkeping-keping. Babang Alto yang merasa bersalah dan panik setelah tanpa sengaja menghancurkan bola kristal saat ujian praktik, ia segera meminta maaf kepada Parang, pengawas ujian tersebut, sambil khawatir dirinya akan gagal dan tidak lulus. Namun kekhawatirannya sirna ketika Parang justru meluluskan Babang Alto dengan nilai yang sangat baik, bahkan lebih tinggi dari murid lainnya. Meski begitu, Parang menegaskan bahwa kelulusan itu masih bergantung pada hasil ujian tersebut.
tertulis. Jika Babang Alto gagal pada ujian tersebut, maka ia tetap dinyatakan gagal secara keseluruhan. Walau memberi peringatan, Parangs tetap menyemangati Babang Alto karena melihat potensi yang besar untuk menjadi penyihir hebat di masa depan nanti. プラチナスクエアでもできるかどうか。ギドも見るのはやめられないと思ってな。Oke. Lanjut. Setelah menyelesaikan ujian praktik, Babang Alto dan teman-temannya makan siang bersama di halaman akademi sambil membahas ujian berikutnya. Sebelumnya, mereka telah berhasil melewati ujian bronze, yaitu ujian praktik yang dikenal cukup menantang. Di tengah percakapan, Lilia bertanya-tanya apakah benar-benar ada seseorang yang mampu melewati berbagai ujian dengan mudah dan meraih nilai sempurna, mengingat betapa sulitnya setiap ujian yang harus dihadapi. Mendengar hal itu, Cheryl menyatakan bahwa hal tersebut hampir tidak mungkin, karena setahunya sangat jarang ada orang yang lulus dengan nilai sempurna. Bahkan penyihir tingkat Platinum Square sekalipun pasti memiliki kekurangan di salah satu bagian. Namun demikian, Cheryl juga mengungkapkan kabar yang pernah ia dengar. Konon hanya ada satu orang yang berhasil memperoleh nilai sempurna di semua ujian dengan menjawab setiap soal dengan benar. Mendengar cerita itu, Babang Alto terkejut karena ia tak menyangka ada seseorang yang mampu lulus dengan hasil sempurna di berbagai ujian. Meski begitu, Vermel memberikan semangat kepada Babang Alto agar tetap percaya diri dalam menghadapi ujian-ujian berikutnya. Karena Vermel yakin bahwa Babang Alto tidak hanya mampu menyamai pencapaian orang tersebut, tetapi bahkan berpotensi melampauinya. ひとまずお前さんだってそいつと一緒さ。あいつの言う通りよ。なーに弱気になってんの。 Setelah ujian sebelumnya menguras hampir seluruh energi sihirnya, Babang Alto pun segera mulai mengisi ulang kekuatan sihirnya dengan cara ya, dengan cara seperti biasa ya coy. っていうか、いいじゃないか。もうちょっとだけですからね。 Setelah selesai mengisi ulang energi sihirnya, Babang Alto segera menuju ke lokasi ujian tertulis. Di tengah perjalanan menuju kelas, ia berpapasan dengan seorang murid akademi lain yang berambut kuning, sebut aja si Kuning. Murid tersebut sebelumnya pernah mengejek Babang Alto pada ujian sebelumnya. Meski sempat menjadi bahan ejekan, Babang Alto tetap menunjukkan kerendahan hatinya. Dengan senyum tulus, ia bahkan berharap agar si Kuning dapat lulus dalam ujian tertulis yang akan dihadapi nanti. Sementara itu, si Kuning yang sedang berada di toilet, ia merasa kesal terhadap para murid Akademi Ortigia yang menurutnya bersikap sok berkuasa, terutama kepada Babang Alto. Kekesalan itu semakin memuncak ketika ia teringat pada ujian sebelumnya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kekuatan sihir Babang Alto begitu besar, bahkan mampu menghancurkan bola kristal. Perasaan tersinggung dan iri itu pun berubah menjadi tekad. Si Kuning berniat menunjukkan kemampuannya sendiri dan membuktikan diri pada ujian tertulis nanti. Namun, sebelum sempat keluar dari toilet, si Kuning tiba-tiba terhenti. Tanpa disadari, ia telah ditusuk oleh Lolit. Lolit yang sejak awal menyimpan rencana jahat, kemudian mengambil kartu peserta ujian milik si Kuning. Kartu itu akan digunakannya untuk menyamar dan mengikuti ujian tulis yang akan datang. Sementara itu, di tempat lain, Elena sedang melatih Jessica dalam seni berpedang. Melihat perkembangan Jessica yang begitu pesat, Elena pun memberikan pujian. Meski demikian, Elena menegaskan bahwa untuk mampu mengalahkannya, kemampuan Jessica masih belum mencukupi. 私に勝つにはまだまだ。 Oke. Babang Alto yang hampir telat mengikuti ujian, ia pun berlari bersama Vermel menuju kelas. Sesampainya di depan pintu kelas, Babang Alto meminta Vermel untuk menunggunya di luar. Hal itu disebabkan karena aturan akademi, para murid tidak boleh membawa familiarnya saat ujian tertulis. Setelah berkata seperti itu, Babang Alto pun masuk ke kelas dan langsung duduk di bangkunya. Tak berselang lama, salah satu peserta ujian yang akan duduk di sebelah Babang Alto pun datang.
Dan ternyata orang itu adalah Lolit yang menggunakan kartu peserta milik si kuning. Hingga ia berhasil menyusup untuk mengikuti ujian tersebut. Dan apakah yang akan terjadi? Kita lanjut di episode selanjutnya. よろしく。 Di akhir video ini, gua nggak akan bosen-bosennya buat ingetin kepada kalian, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya cuy. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.